untuk mengakses UT online, jadi sebenarnya UT itu teman-teman ya, UT itu punya banyak banget aplikasi. Nah, itu satu aplikasi ada satu tujuan, satu aplikasi satu tujuan. Nah, gunanya yang ini, pelatihan kali ini adalah teman-teman tuh bisa mengetahui aplikasi ini untuk apa sih, aplikasi ini untuk apa, isinya apa aja, bagaimana caranya. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan itu hari ini, gitu ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan langsung di sela aja, nggak apa-apa. Ya, kita biar komunikatif. Eh, ini saya izin, saya share dulu. Saya sambil ngeliat ke bawah ya, karena handphone saya di bawah. Saya share. eh, baik, kira-kira udah kelihatan ya handphone saya ya, kelihatan ya. Baik, nah kita coba dulu akses banjarmasin.ut.ac.id ya, banjarmasin.ut.ac.id. Kalau mau dicoba silahkan, kalau mau dilihat-lihat dulu silahkan. Ini juga terekam di YouTube, jadi nanti kalau misalnya teman-teman lupa bagaimana caranya, bisa akses aja di YouTube-nya lagi ya. Di YouTube kita rekam kok live streamingnya. Baik, ini saya enter Banjarmasin UTAC ID. Nah, tampilan kalau Banjarmasin UTAC ID di handphone itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah ada yang pernah mengakses Banjarmasin UTAC ID. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini uh, sebenarnya itu waktu saya berapa jam? 2 jam ya? 2 jam. Sebenarnya materinya tuh banyak banget kalau kita pakai slide ya. Jadi supaya lebih simpel, kita langsung ke websitenya aja. Sebenarnya website UT itu ada banyak. Jadi UT itu punya website yang paling utama, yang paling umum itu ada ut.ac.id ya. Nah, ini bisa diketik seperti ini ut.ac.id. Nah, ini adalah website UT Pusat. Ya, mungkin sudah bisa kelihatan di sana. Ini adalah website UT Pusat. Jadi kalau mahasiswa klik mahasiswa, kalau umum klik umum. Misal saya coba klik yang mahasiswa. Teman-teman udah jadi mahasiswa semua, kita klik mahasiswa. Nah, di sini jadi semua portal tentang eh, semua aplikasi UT itu portalnya di sini dulu awalnya. Jadi kebanyakan aplikasi UT itu berbasis web, kebanyakannya. Memang ada beberapa yang berbasis aplikasi mobile itu Android ya, tapi hanya beberapa saja. Nah, karena kebanyakannya pakai yang web, jadi aplikasi berbasis web itu maksudnya aplikasi yang diaksesnya melalui browser. Jadi browser teman-teman, jadi bisa diakses di handphone, bisa diakses di laptop, nggak perlu install gitu ya. Nah, itu bisa langsung diakses di browsernya teman-teman, mau di handphone atau di laptopnya masing-masing. Nah, itu maksudnya adalah aplikasi berbasis web. Baik, nah ini websitenya UT Pusat. Nah, itu kalau teman-teman lihat di atas ya, di sini kelihatan ya, yang saya sentuh itu mahasiswa.ut.ac.id. Jadi aplikasi web UT itu biasanya semuanya sih, hampir semuanya kecuali satu, hampir semuanya itu menggunakan domainnya ut.ac.id. Jadi link itu harus ada ut.ac.id-nya untuk semua aplikasi UT. Ya, kecuali ada satu aplikasi kami yang terbaru, aplikasi web, aplikasi bahan ajar digital, itu bisa diakses melalui web dan
aplikasi Android. Nah, nanti kita coba lihat juga aplikasinya seperti apa, gitu ya. Baik. Sebelum kita ke aplikasi, ini pengenalan website dulu. Teman-teman, ya, harap dicatat. Untuk mahasiswa UT harap berhati-hati dengan sangat, ya. Jadi, mahasiswa UT itu adalah target para hacker yang paling empuk. Kenapa? Karena UT itu identik dengan online, mahasiswanya online semuanya, sehingga mahasiswa itu ketika dapat pesan WA atau apapun itu yang mengatasnamakan UT, mereka tuh kayak langsung percaya aja gitu. Kayak langsung percaya terus ngeklik link itu. Terus disuruh ngisi form dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Ya. Itu sangat berbahaya. Jadi, kalau teman-teman ada dapat pesan atau apapun, disuruh mengisi form dan sebagainya, itu harap berhati-hati, coba dicek lagi. Linknya harus ada UTAC ID-nya. Harus ada UTAC ID-nya. Saya ulangi, harus ada UTAC ID-nya. Mau di depannya mahasiswa, Banjarmasin, Tarakan, Surabaya, terserah. Yang penting di belakangnya link itu di link itu harus ada UTAC ID-nya. Kalau tidak ada, jangan pernah klik link tersebut. Karena bisa saja itu berupa kayak semacam virus, ya, yang masuk ke komputer kita bisa. Jadi setelah kita klik, itu biasanya dia akan menginfeksi. Atau setelah kita klik, biasanya mereka, para hacker ini meminta kita mengisi form. Nah, itu biasanya kita disuruh ngisi tanggal lahir, dan sebagainya ya, nomor handphone, data-data pribadi. Nah, itu sangat berbahaya kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi begitu dulu ya, pembukaan web, karena aplikasi web, OT itu kebanyakannya web, harap berhati-hati setiap link yang teman-teman klik, harus dicek terlebih dahulu ada UTAC ID-nya. Oke. Kalau misalnya ada, bagaimana? Silahkan diklik, itu aman berarti. Kemudian yang kedua, sebelum kita ke aplikasi juga, sekarang kita di Indonesia tuh sangat apa ya istilahnya, sangat menggunakan dan mungkin hampir ketergantungan dengan yang namanya WhatsApp. WhatsApp. Nah, kita pasti sering nanti akan dapat pesan-pesan yang mengatasnamakan UT. Itu juga harap berhati-hati. Ya, karena sudah banyak kejadian gitu ya, yang mengatasnamakan dosen, yang mengatasnamakan pejabatnya UT dan sebagainya, staf UT dan lain-lain. Nah, jangan pernah hiraukan atau abaikan saja pesan WhatsApp yang teman-teman terima mengatasnamakan UT apabila UT-nya tidak centang hijau. Seperti ini contohnya ya. Kalau misalnya teman-teman, kita balik lagi ke web Banjarmasin. Kalau teman-teman ada masalah, itu biasanya bertanyanya ke kami kan ya. Bertanya ke kami. Ini di website Banjarmasin UTAC ID, teman-teman bisa hubungi kami melalui WhatsApp, nanti akan terhubung langsung ke pelayanan mahasiswa. Itu bisa diklik yang di pojok kanan ini, teman-teman. Nih, di pojok kanan ini, nah itu kelihatan ya, saya sentuh, itu ada pesan WhatsApp, ada logo WhatsApp, silahkan itu diklik. Kalau teman-teman mengaksesnya lewat handphone, itu nanti akan langsung direct ke aplikasi WhatsApp. Coba saya klik. Nah, langsung ke WhatsApp Banjarmasin. Ya. Dan perhatikan lagi, di atas itu centang hijau WhatsApp-nya. Ya. Nah, teman-teman harap abaikan pesan apapun yang masuk ke teman-teman kalau misalnya pesannya itu dari akun atau nomor handphone yang tidak centang hijau. Jadi WhatsApp UT itu ada banyak juga, ada UT Pusat, ada UT Banjarmasin gitu ya. Itu ada banyak. Tapi yang paling penting cek centang hijau apa enggak. Kalau centang hijau benar, itu berarti informasinya dan permintaan-permintaannya bisa kami pertanggungjawabkan. Kalau misalnya tidak, itu berbahaya banget ya. Baik. Kalau tadi diklik
itu langsung ada otomatis NIM saya berapa, silakan hapus dan ketik nih di sini NIM kamu. Nah, ini misalnya teman-teman ada masalah apa gitu, bertanyanya silahkan bisa langsung bertanya ke sini ya. Kemudian keperluannya apa? Silahkan dihapus, kemudian langsung diisi aja. Gitu ya. Baik. Itu WhatsApp web. Dua platform ini kita biasanya gunakan di dalam perkuliahan kita untuk menunjang perkuliahan teman-teman di UT gitu ya. Kita balik lagi ke website. Jadi biasanya aplikasi UT itu macam-macam, yang membedakan tuh cuma depannya aja. Itu misalnya di atas ya, coba diperhatikan yang di atas ini, itu ada banjarmasin.ut.ac.id. Nah, kalau misal itu website punya UT Banjarmasin. Kalau punyanya UT Surabaya, ya surabaya.ut.ac.id. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi kalau untuk di Banjarmasin itu isinya apa aja sih? Ini kebetulan websitenya saya yang pegang. Maksudnya saya yang mengisi semua informasi yang ada di website ini. Karena kebetulan saya juga selain penanggung jawab wilayah Tapin, juga sebagai staf IT di UT Banjarmasin gitu. Nah, ini sudah saya coba bikin yang simple banget, menunya nggak banyak ya. Beda kalau sama UT Pusat. Kita cek ya, ini websitenya UT Pusat itu menunya cukup banyak. Tuh, banyak banget menunya ya. Nggak ada salahnya untuk teman-teman explore ya, tapi yang paling penting kalau di Banjarmasin teman-teman harus paham poin-poin yang ada di menu website UT Banjarmasin. Itu bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman bisa klik yang di kalau kami biasanya nyebutnya hamburger menu ya, burger menu. Karena ada tiga baris saling bertindihan. Nah, itu kayak burger ya. Nah, itu bisa diklik ya. Jadi di samping ini, yang ini. Nah, itu bisa diklik. Ini kalau tampilan handphone ya. Kalau tampilan handphone seperti ini, kalau tampilan di laptop atau komputer agak berbeda. Dia langsung menunya ada di atas, jadi bisa diklik. Nah, lihat menunya ada apa aja, ada akademik, panduan UT online, berita, pengumuman, dan galeri. Yang paling penting teman-teman akses adalah sebenarnya ke akademik dulu. Ya, ini bukan aplikasi. Jadi di akademik itu ada dua saja yang saya masukkan, kalender dan kurikulum. Jadi di kalender itu teman-teman bisa cek kapan sih, teman-teman biasanya nanya ya, kapan ya terakhir bayar, kapan ya terakhir ini, kapan terakhir upload tugas, kapan A, B, C, D gitu ya. Nah, itu jangan bertanya-tanya gitu ya. Jangan bertanya-tanya, silakan akses web Banjarmasin UTAC.id, kemudian klik menu akademik, kemudian klik kalender, menu kalender. Di bawah akademik itu ada kalender, silakan diklik. Nah, di sana ada kalender akademik program sarjana dan diploma. Kalau di scroll lagi ke bawah, itu ada kalendernya pasca sarjana. Ya. Tapi teman-teman akses aja yang sarjananya aja. Karena kebetulan yang PKBJJ hari ini itu teman-teman S1 ya, jenjang menempuh menempuh pendidikan S1 D4 gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan tuh. Jadi ada 3 kolom. Yang pertama ada semester, kegiatan di tengahnya, setelahnya juga ada semester. Jadi di tengah itu kegiatannya. Setiap semester akan selalu berulang, kegiatannya sama, tapi tanggalnya aja yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang di sisi kiri teman-teman, ya kalau melihat layar di sisi kiri teman-teman atau semester 2022-23.1, itu adalah yang apa ya? Istilahnya yang genap. Jadi kayak dari Juli ke Desember gitu. Jadi dari Juli ke Desember. Dulu
kami itu menggunakan istilah 2022.2, 2022.1. Nah, itu maksudnya teman-teman itu masa. Biasanya masanya masa berapa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman sebut 2022.2. Itu maksudnya adalah tahun 2022 tapi di semester genap. 2 kan genap ya, di semester genap. Itu maksudnya. Nah, di sebelahnya itu 2023, yang ini ya, 2023.1. Berarti tahun 2023 itu di semester ganjil. Itu ya, di semester ganjil. Teman-teman kan daftarnya di semester ganjil ya, di bulan perkuliahannya di semester ganjil gitu ya. Karena daftarnya kemarin di awal-awal Januari Februari ya. Nah, berarti teman-teman akan lihat di sisi yang sebelah kanan, di kolom yang semester 2023.1. Tapi kami sekarang itu sudah merubah cara penyebutannya, maknanya sama, cara penyebutannya aja yang berbeda. Itu jadi yang 2023.1 tadi jadi 2022 genap. Gitu ya, 2022 genap. Nah, cuman kalau di aplikasi-aplikasi kami tuh masih itu 2023.1. Kami tetap mengadopsi yang itu ya, untuk di aplikasi. Baik, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di situ kelihatan tuh pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu diupdate tanggal berapa. Jadi, kenapa sih harus ada diupdate seperti itu ya? Karena memang ada kebijakan-kebijakan dari manajemen, dari rektorat itu memperpanjang masa pendaftaran gitu ya. Sehingga dirubah. Jadi data tersebut diupdate tanggal 16 Februari, terakhirnya kapan? Dari tanggal 3 Oktober sampai periodenya kapan? Dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 27 Februari 2023. Nah, seperti itu. Jadi terakhirnya adalah tanggal 27 Februari 2023. Kemudian yang keduanya kok ada lagi tuh sampai 4 Maret apanya? Nah, itu di baris pendaftaran mahasiswa baru kan ada 2 poin, jalur RPL atau alih kredit dan jalur umum atau non RPL atau bukan alih kredit. Jadi yang bukan alih kreditnya itu di baris yang kedua, yang sampai 4 Maret. Seperti itu ya teman-teman cara bacanya ya. Nah, sama ke bawah juga seperti itu. Jadi data itu diupdate kapan teman-teman bisa tahu tuh, oh ini data terbaru nih, gitu ya. Ini info terbaru gitu. Sering-sering akses kalender akademik karena kadang-kadang ada berubah kayak gini, ada diupdate tanggalnya sesuai kebijakan-kebijakan terbaru dari manajemen atau rektorat UT. Baik, nah itu kalender akademik. Jadi teman-teman harus tahu ya kapan sih. Tadi ada yang menyinggung tuh TMK, TMK-nya kapan, bagaimana caranya. Nah TMK kapan bisa dicek tuh teman-teman nih. Coba saya scroll ke bawah, di situ ada tuh tugas mata kuliah yang di sini ya. Ini yang saya sentuh. Tugas mata kuliah, ada tugas mata kuliah 1, 2, dan 3. Kapan aja? Satu itu tanggal 24 April sampai 7 Mei, 8 Mei sampai 14 Mei, 22 sampai 28 Mei. Itu yang ketiga, berurutan ya, 1 sampai 3. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan teman-teman ya. Baik, sekarang itu kalender akademik. Hal yang terpenting kedua adalah teman-teman harus paham kurikulumnya ya, kurikulumnya terutama teman-teman yang non SIPAS. Oh, berarti kami yang SIPAS aman dong. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya SIPAS dan non SIPAS itu apa. Kalau SIPAS itu layanannya ada tuh di billing teman-teman, di billing registrasinya. Jenis layanannya apa? Sistem paket kah? Kalau SIPAS itu kan sistem paket ya. Sistem paket kah atau non SIPAS kah? Non sistem paket. Kalau sistem paket itu mata kuliah per semester itu sudah diatur oleh sistem. Kalau semesternya masih di bawah normal, jadi maksudnya masih normal. Jadi belum lewat semester yang seharusnya. Misal kalau S1 tuh ada 8 semester. Nah, kalau masih semester 1 sampai 8 itu masih diatur mata kuliah per semesternya. Kalau misalnya yang semester 9 harusnya dia cuma sampai semester 8. Nah, semester 9-nya tidak diatur lagi. Otomatis teman-teman harus memilih sendiri. Jadi perlakuannya sama kayak yang non paket, non SIPAS. Kalau non SIPAS dari semester awal sampai dia lulus, dia akan memilih sendiri mata kuliahnya. Baik.
ya udah berarti yang SIPAS aman dong, yang SIPAS nggak perlu repot-repot nih gitu ya, dan nggak penting banget berarti kurikulum ini, nggak juga. Kenapa? Karena waktu teman-teman, tapi amit-amit ya, waktu teman-teman nanti ada yang mengulang mata kuliah, teman-teman harus cek eh, jam ujiannya kapan sih supaya nggak bentrok. Jadi kalau di UTA itu teman-teman ada istilah nanti bentrok, mata kuliahnya bentrok. Yang bentrok itu sebenarnya bukan perkuliahannya. Jadi ada tuh mahasiswa baru yang WA saya, dapat nomor saya, tahu dari mana saya nggak tahu, hebat banget dia mahasiswa baru sudah tahu nomor saya. Jadi dia japri saya langsung. Nah itu dia nanya, e, ini saya tuh bentrok kemarin katanya gitu, bentrok, bukan mahasiswa baru sih, ada sudah beberapa berjalan, dia tuh ada mengulang kemudian ada bentrok katanya, ini bentrok mata kuliah saya gitu kan. Em, Nanti perkuliahannya gimana, jadwalnya gimana, saya ulangi ya, yang bentrok itu bukan jadwal perkuliahan teman-teman, tapi yang bentrok itu adalah jadwal ujiannya. Kalau di billing registrasi teman-teman itu statusnya bentrok ya. Nah itu kita bisa buka kurikulumnya. Jadi teman-teman kalau yang mengulang itu harus sangat memperhatikan yang namanya jam ujian. Jam ujian yang teman-teman registrasikan, jam ujian per mata kuliahnya ya, masing-masing mata kuliahnya itu coba dilihat. Jangan sampai ada yang sama tuh mata kuliahnya, gitu ya. Jangan sampai ada yang sama mata kuliahnya. Nah, ini sudah kita buka tadi menu kurikulum. Teman-teman bisa pilih fakultasnya apa. Misal, saya coba ke fakultas eh, ilmu pendidikan ya, keguruan dan ilmu pendidikan, FKIP berarti. Saya coba klik FKIP-nya. Nah, di situ ada program studinya, di bawahnya muncul ada S2 pendidikan, S2 pendidikan dasar, S1 pendidikan teknologi pendidikan, dan seterusnya. Saya coba pilih yang S1 pendidikan guru sekolah dasar, yang ini. Ya, saya coba klik. Nah, di situ teman-teman, kalau di scroll ke bawah, scroll terus ke bawah, di situ ada keterangan. Nah, di situ ada kelihatan tuh. Kita perbesar ya. Jadi, di situ ada tulisan tuh semester 1 nih ya, kolom SMT itu semester 1, 2 gitu ya. Nah, kalau yang sistem paket seperti inilah susunan semesternya. Mereka akan di generate oleh sistem, semester 1 akan dapat mata kuliah apa aja. Kalau yang non SIPAS itu mereka bisa milih semau mereka, mereka mau ngambil di semester 8 langsung, mereka mau kayak gitu, tapi tetap harus semuanya ditempuh supaya bisa lulus gitu ya. Jadi misal nih semester 1 dia tidak lulus mata kuliah pendidikan kewarganegaraan misalnya ya. Pendidikan kewarganegaraan dia tidak lulus di semester 1, sekarang posisinya dia ada di semester 2. Ilustrasi aja. Otomatis kalau kita geser ke kanan ya, ini kan pendidikan kewarganegaraan tadi, kita geser ke kanan, di situ ada kolom SKS dan jam ujian. Teman-teman cek jam ujiannya 2.4. Oke, 2.4. Teman-teman kan mau mengulang, bukan teman-teman sih, amit-amit ya. Ini orang ini dia mau mengulang pendidikan kewarganegaraan. Jam ujiannya 2.4. Artinya, sekarang dia posisinya ada di semester 2. Kita cek di semester 2 nih, yang di semester 2 ada PDGK 4207 ya, 4403, 4303, 4002, 4001. Itu dicek, geser ke kanan. Jam ujiannya ada nggak yang 2.4? Ternyata ada tuh. Pendidikan anak di SD 2.4. Nih yang ini. Sama kan ya dengan yang mau diulang. Itu nanti jam ujiannya bentrok, teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi kalau di UT itu jam ujian sudah ditentukan. Jam berapa teman-teman ujian untuk mata kuliah itu. Padahal masih 6 bulan lagi. Gitu ya. Nah itu sudah ditentukan. Jadi tidak bisa diregistrasikan. Ya, bisa tetap dipaksa untuk ikut. Terus kalau dipaksa untuk ikut kan ujiannya benar tuh 2.4. 2.4 tuh apa lagi gitu ya. Baik.
2.4 itu maksudnya adalah minggu kedua atau hari kedua, ya, kita katakan hari aja, hari kedua jam keempat. Jadi otomatis kalau teman-teman memaksa, jadi kalau di sistem tuh tetap bisa dia, yang bentrok tetap bisa diregistrasikan. Tapi nanti itu akan bersamaan ujiannya di 1 jam yang sama. Pendidikan anak di SD ujian, pendidikan kewarganegaraan juga ujian. Ya, sehingga nggak mungkin kan teman-teman dalam satu waktu langsung 2 mata kuliah ujian. Yang satu mata kuliah aja kadang nggak selesai gitu ya, sampai waktunya habis gitu. Nah, akhirnya adalah biasanya yang bentrok ini, yang mengulang ini, itu akan diujikan secara online. Tapi, ini ada tapinya nih teman-teman. Kalau dulu itu kebijakannya untuk ujian online itu berbayar, yang bentrok-bentrok ini. Jadi berbayar, jadi ada biaya tambahan karena itu di luar biaya SPP teman-teman yang di awal, gitu ya, di luar paketannya, di luar UKT-nya. Sehingga teman-teman harus membayar tuh untuk biaya tambahan. Sorry, kameranya mati. Ya, jadi tinggal di bayar, biasanya ada bayar, tapi sudah 2 semester ini itu tidak bayar, itu tidak bayar. Mudah-mudahan semester ini pun itu tidak bayar ya, kalau tetap bentrok dan kedepannya. Kalau teman-teman sekarang kan semester 1 belum ada yang bentrok tuh, masih aman ya. Nah, tapi kalau yang non sipas hati-hati ya, non sipas itu setiap semesternya karena memilih sendiri, perhatikan jam bentroknya tadi ya. Nah, itu biasanya kalau bentrok akan masuk ke ujian online. Nah, ujian online ini walaupun bisa memilih tanggalnya, ya, tanggal ujiannya, ujian online tuh apa sih bedanya sama ujian tatap muka? Nanti akan dijelaskan lagi mungkin waktu ujian ya, materi ujian. Itu kalau tatap muka ya tatap muka. Kalau ujian online ya ujian online. Tapi ujian online bukan ujian di rumah ya, teman-teman. Kalau ujian online itu ya ujiannya datang ke satu lokasi yang kami tentukan, terus menggunakan komputer yang sudah kami sediakan, yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, ujian online, jadi nanti yang bentrok ini akan akan berubah menjadi ujian online gitu. Nah, teman-teman nanti bisa memilih tuh ujian online-nya di mana, kemudian tanggal berapa. Tapi tetap ada aturannya, di mananya itu ya tinggal memilih tempat yang kami tentukan. Tanggalnya juga tinggal memilih tanggal yang kami tentukan, yang boleh, yang dipilih gitu ya. Baik, itu terkait kurikulum. Nah, kita coba geser lagi yang paling penting ketiga untuk kurikulum. Itu kalau kita di sebelahnya jam ujian itu ada keterangan teman-teman ya. Itu ada T, ada BPR, ada PPR, ada L. Teman-teman harap cek sekarang juga gitu ya. Mata kuliah apa aja teman-teman yang mata kuliahnya praktik. Ini harus hati-hati. Karena kenapa? Karena saat mata kuliah itu adalah mata kuliah praktik, teman-teman tidak mengikuti praktiknya, otomatis nanti sebagus apapun nilai ujiannya tetap dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena ya mata kuliah itu adalah mata kuliah praktik. Karena mata kuliahnya jenis praktik, praktiknya harus diikuti dong. Kalau tidak diikuti berarti tidak pernah mengikuti praktik, ya tidak tercapai itu tujuan dari mata kuliah praktik gitu ya. Beda, sama aja berarti kalau misalnya bisa diluluskan tanpa mengikuti praktik, ya sama aja berarti mata kuliahnya sama mata kuliah umum biasa gitu ya. Buat apa dibedakan? Nah, ini dibedakan oleh UT karena ya itu tadi, mata kuliah ini harus mengikuti secara praktik. Tapi kan praktik itu biasanya harus tatap muka dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu layanannya ada yang tatap muka, silahkan ikuti tatap mukanya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tidak tatap muka atau semuanya full online, itu praktiknya diikuti di e-learning UTAJ ID. Ya. Terus tadi ada tuh yang
saya dengar di sesi sebelumnya belum mengklik form kesediaan mengikuti tuton. Tuton itu ya e-learning tadi, ya. Uh, Otomatis dia tidak bisa ikut mata kuliah praktik itu, gitu. Jadi bahaya banget. Jadi teman-teman harap cek ya, harap cek di semester ini ada nggak mata kuliah praktiknya, apakah sudah mengklik form kesediaan tutonnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi dicek nanti mata kuliah itu apakah ikut tuton atau enggak. Kalau ikut tuton dicek lagi sudah isi form kesediaan tuton apa belum, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau bingung bagaimana cara ngeceknya dan sebagainya, silahkan klik tombol WhatsApp di website Banjarmasin tadi biar kami coba bantu cek, gitu ya. Baik, itu yang terpenting. Kita balik lagi ke, nah itu baru akademik, baru menu akademik ya. Kita ke panduan UT online. Di panduan UT online itu kalau teman-teman lihat ya, ini saya coba perbesar, itu ada aplikasi SIA, ada aplikasi e-learning, betul? Ada aplikasi TMK. Tadi ada tuh yang nanya TMK-nya bagaimana, caranya bagaimana? Nah, itu TMK. Ada aplikasi praktik, kemudian ada aplikasi karya ilmiah, LMS, e-kampus atau Office 365, ada juga aplikasi LM, latihan mandiri. Nah, untuk aplikasi karya ilmiah saja yang mulai semester kemarin itu sudah tidak digunakan. Jadi nanti, cuman kalau teman-teman yang masuk baru, masih lama sih ya, masih beberapa semester lagi baru ada mata kuliah karya ilmiah. Nah, tapi untuk diketahui sekarang, karya ilmiah tidak menggunakan aplikasi yang lama, tapi langsung masuk ke aplikasi e-learning, balik lagi ke e-learning. Jadi kalau teman-teman yang full online, harap hati-hati, dicek benar-benar kapan terakhir mengisi form kesediaan tuton, jangan sampai terlambat, karena di UT itu kalau memang sudah terlambat ya sudah tidak bisa, karena kami semuanya, hampir semuanya sudah berdasar sistem. Jadi kalau tidak bisa ya sudah tidak bisa gitu ya, karena sistemnya sudah berjalan gitu. Baik, nah sekarang saya coba perkenalkan satu-satu. Untuk SIA itu adalah aplikasi sistem informasi akademik. Ya, itu singkatan dari sistem informasi akademik siapa? Mahasiswa, ya. Jadi sistem informasi akademik bisa apa aja sih di SIA itu? Di SIA itu bisa melakukan registrasi mata kuliah, bisa update tutorial online, maksudnya status tutorial online-nya, bisa cetak KTPU. KTPU itu apa lagi? Jadi di UT itu teman-teman ya, banyak banget istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui. Jadi sebenarnya bukan istilah sih, istilah ada tapi kebanyakan singkatan. Kayak tadi UPBJJ, terus apa lagi tuh? LMS, TMK, KTPU, ya. SIPAS, SIPAS kan juga singkatan, sistem paket semester. Nah, hal-hal seperti itu harus sudah familiar ya, teman-teman ya. Nah, ini cetak KTPU. KTPU itu apa? Kartu tanda peserta ujian. DNU apa? DNU daftar nilai ujian. Kemudian riset password SIA, kayak gitu-gitu ya. Apakah sudah ada link absen? Belum ya. Kayaknya belum di-share untuk yang room ini ya. Setelah ini kita break, nanti akan di-share. Kemudian nanti ada e-learning ya. Kita ke SIA dulu deh. SIA itu gunanya adalah sistem informasi akademik. Jadi bisa itu ya bahkan di SIA itu bisa nge-track bahan ajarnya sudah sampai mana ya. Bahan ajar yang teman-teman beli itu kan dikirim lewat ekspedisi, itu sudah sampai mana bisa dicek di sana. Baik, kita ke menu yang paling penting, login-nya dulu. Ya, login. Kalau teman-teman mahasiswa baru yang mendaftarnya secara mandiri, online sendiri gitu ya, tanpa melalui pengurus atau pelayanan mahasiswa di kantor UT Banjarmasin, itu loginnya biasanya langsung ya. Loginnya mengetikkan username sama password. Nah, kalau ini ada Office dengan 365, login SIA dengan Office 365, itu bagaimana caranya? Kalau login seperti biasa, itu sudah ya, saya tidak perlu jelaskan lagi. Login SIA dengan Office 365 ini maksudnya apa? Teman-teman, saat teman-teman sudah membayar SPP pertama kali, SPP semester pertama, itu teman-teman sudah berhak mendapat satu akun
Microsoft Office yang berlisensi gratis dari UT. Ya, UT-nya mah bayar ke Microsoft. Buat teman-teman gratis. Sudah termasuk di dalam SPP, gitu ya. Jadi kalau yang lisensinya untuk apa sih, gitu ya? Kok harus bayar? Iya, kalau yang lisensinya itu teman-teman tahu Microsoft Office kan ya? Microsoft Office itu yang Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu semuanya adalah Microsoft Office namanya. Dan Microsoft Office yang terbaru itu adalah Microsoft Office 365. Dan teman-teman punya akunnya, punya lisensinya dari UT. Bagaimana sih cara ngedapetinnya nanti ya? Kita untuk akun e-kampus nanti dulu ya. Kita login SIA dengan akun e-kampus dulu. Biasanya kami nyebutnya e-kampus atau Office 365, tapi lebih familiar e-kampus gitu. Kita coba klik login dengan SIA ya. Nah, di sini karena judulnya teman-teman adalah panduan UT online, maka ya isinya cuma panduan bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Nah, di situ judulnya login SIA dengan akun Office 365. Kemudian langkah 1, klik tombol Office 365 sesuai gambar di bawah. Nih, klik tombol yang ini misalnya. Tapi langkah pertamanya ya harus login, harus akses SIA-nya dulu ya. Admisi strip SIA UTHCID. Nah, itu kemudian diklik tombolnya. Kemudian langkah 2 isi alamat email. Langkah 3 gitu ya. Langkah 3 isi password. Gambarnya kayak gini. Langkah 4 klik tombol sign in. Seperti itu. Ya, itu caranya. Kemudian ada juga cara registrasi mata kuliah. Coba kita klik. Ini saya nge-share cara membaca panduan UT online ya. Nah, karena kalau saya ajari sekarang itu pasti akan lupa. Mungkin ada teman-teman yang daya ingatnya kuat ya. Tapi kebanyakan kita tuh, saya sendiri pribadi juga nggak bisa. Kalau cuma sekali dikasih tahu langsung ingat selamanya tuh nggak bisa. Jadi harus membuka lagi biasanya dan mencoba sendiri. Nah itu misal nih, untuk registrasi mata kuliah harus sudah login dulu. Langkah pertama login dulu ya dengan ini. Kemudian klik menu registrasi mata kuliah tuh yang di situ ya sesuai gambar. Kemudian tentukan alamat tujuan bla 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 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah itu cara membaca panduan online. Sama mau diklik yang mana aja itu sama. Isinya adalah langkah-langkah yang teman-teman harus lakukan. Coba lakukan. Kemudian cetak KTPU, update tutorial online misalnya. Nah, di sini akses admisi strip SIA UTHCID, kemudian login dengan akun SIA atau Office 365. Pilih menu akademik atau tutorial online ini, kemudian klik mengikuti pada klik tombol mengikuti pada mata kuliah yang ingin diikuti. Nah, ini misalnya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang full online ya, teman-teman per semester itu harus melakukan 2 hal setelah melakukan pembayaran maksudnya. Jadi setelah melakukan pembayaran SPP, teman-teman itu melakukan 2 hal. Yang pertama, cek tutorial online-nya sudah diklik mengikuti apa belum. Di sini contoh ada beberapa mata kuliah ya. Kemudian geser ke kanan, di situ ada status mengikuti tutor. Statusnya ada mengikuti, ada yang paling bawah tuh teman-teman ya, tidak mengikuti tutor. Artinya, mata kuliah yang paling bawah ini, teman-teman tidak ingin mengikuti tutor. Sebenarnya seperti itu. Jadi, UT itu tidak memaksa teman-teman ikut tutor apa enggak. Teman-teman sendiri yang memilih, gitu ya. Tapi kalau ikut tutor, lebih baik. Karena kontribusi nilainya lebih besar ke nilai akhir. Itu sekitar 30% kalau nggak salah. Ya, 30%. Nah, berarti mata kuliah yang lain itu sudah mengikuti. Kalau yang belum mengikuti, itu akan kelihatan tombol mengikuti di sebelahnya itu akan nyala, akan aktif. Itu tinggal diklik kalau mau mengikuti. Tinggal diklik aja tombol mengikutinya, nanti statusnya akan berubah mengikuti tutor. Seperti itu ya teman-teman. Itulah yang pertama yang harus dilakukan. Kalau yang full online ataupun mata kuliahnya ada yang sebagian online, sebagian tatap muka, yang sebagian online-nya sama melakukan seperti ini juga. Pokoknya untuk mengakses tutorial online lakukan 2 hal ini.
Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengisi form kesediaan mengikuti tutor. Mengisi form kesediaan mengikuti tutor caranya gimana? Mungkin teman-teman yang di sini sudah ada yang bisa ya. Dan tadi ada beberapa yang belum, mungkin ketinggalan informasi. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi di UT. Karena ya kita nggak bertemu setiap hari secara tatap muka. Otomatis kalau teman-teman tidak aktif mencari informasi, jadi jangan menunggu kami me-WA ya. Kami memang kadang-kadang ada me-blast WA. Kalau kami kan setiap nge-blast tuh ada biaya tuh. Kami bayar ke Facebook gitu ya, karena kan WhatsApp punyanya Facebook, punya Meta. Nah, itu kami bayar setiap nge-blast. Jadi bukan kami nge-WA itu gratis, enggak. Kami centang hijaunya bayar, nge-blast-nya bayar gitu ya. Kadang-kadang anggaran kami itu sudah habis untuk nge-blast-nya. Sehingga kami tidak bisa nge-WA teman-teman. Jadi jangan karena merasa terbiasa menunggu WA, akhirnya, oh kemarin nggak di WA sih, nggak gitu juga gitu ya. Jadi teman-teman harus aktif sendiri, ngecek informasi terbaru apa, harus ngelakuin apa nih. Itu ngeceknya di Instagram UT Banjarmasin. Follow Instagramnya, cek setiap postingannya ya. Baik, itu sekilas supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Setelah di SIA, kita lakukan di SIA, sudah di-update track tutorial online-nya, di e-learning lagi, isi form kesediaan tutor. Di sini, kalau di e-learning, teman-teman lihat ya, itu ada isi form kesediaan tutor. Itu bisa diklik caranya, kemudian ikuti panduannya. Gitu ya. Sorry, loading. Nah, di situ ada langkah 1 apa, langkah 2 apa. Nanti langkah-langkahnya itu yang akan terbuka pertama itu langkah 1 ya, langkah 2-nya harus diklik dulu baru terbuka, langkah 3, langkah 4 gitu ya. Ikuti semuanya sampai nanti muncul yang ini, langkah 9. Apabila muncul seperti gambar di bawah ini, maka Anda telah berhasil mengikuti form kesediaan mengikuti tutor. Dan kalau sudah muncul seperti ini, harap di screenshot. Di screenshot itu bukti teman-teman sudah melakukan. Kita nggak tahu, tapi kami selalu meminimalisir ya. Yang namanya sistem ada aja errornya. Yang namanya teknologi ada aja errornya. Kami juga pernah diserang hacker sampai semua data kami itu hilang. Nah, untuk meminimalkan hal-hal yang kita tidak inginkan ya, agar tidak mengganggu perkuliahan teman-teman, teman-teman harus mendokumentasikan semua kegiatan teman-teman di UT. Dari mulai registrasi, bayar, rektuton, isi form kesediaan tuton, tutorial, dan sebagainya, dokumentasikan dengan baik. Ya, dokumentasikan dengan baik. Bukti-bukti bahwa teman-teman sudah melakukannya. Termasuk yang ini, hari ini. Tadi ada nanya link absen, yang sudah ngisi link absen, kalau sudah dinyatakan sudah mengisi, screenshot. Ya, screenshot, simpan. Jadi di komputernya, itu ada folder khusus untuk menyimpan seluruh dokumentasi perkuliahan di UT ya. Itu sarannya karena kita semuanya kebanyakan melakukan secara digital. Baik. Itu sekilas, jadi semuanya sama aja bagaimana cara membaca panduan UT online ini. Gitu ya. Nah, yang paling penting itu yang berikutnya adalah saya ngasih tahu SIA itu apa, bisa apa aja, e-learning apa, bisa apa aja, dan seterusnya. Ya, kalau SIA tadi sudah ya, cetak KTPU, cetak DNU, riset paspor SIA, itu bisa. Ya, ikuti aja panduannya. Kemudian KTPU tadi sudah ya, KTPU itu kartu tanda peserta ujian. Jadi teman-teman di UT itu untuk ujiannya ada 3 metode. Ya, sebenarnya ada ada 5. Sebenarnya ada 5, tapi di UT Banjarmasin masih ada 3. Ada apa aja sih? Pertama, ujian tatap muka. Otomatis ya, ujian tatap muka, itu sudah pasti. Kemudian ada ujian online.
tadi yang saya bilang ujian online itu harus datang sama kayak ujian tatap muka. Bedanya adalah kalau ujian tatap muka pakai pensil sama kertas, kalau ujian online menggunakan komputer yang sudah disediakan di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ujian THE. THE itu take home exam. Itu juga ada di sini itu. Sorry, nggak ada di sini ya panduan UT online-nya. Nanti coba saya update. Ya, di sini saya utang harus update cara-caranya untuk THE, dan yang terbaru adalah bahan ajar digital. Jadi ada aplikasi terbaru bahan ajar digital. Nah itu nanti juga akan saya update di sini. Baik. Untuk ujiannya ada 3 itu. Kemudian yang 2 tidak ada di Kalimantan Selatan adalah ujian semi proctoring. Semi proctoring ini kita ke THE dulu. THE ini ujiannya di rumah, ya, ujiannya di rumah. Teman-teman harus download soalnya, kemudian harus mengupload soalnya dalam jangka waktu yang sebenarnya kami batasi, tapi saya tidak mau ngasih tahu batasannya. Teman-teman kalau mau mengerjakan baru download soalnya aja. Jangan download soalnya dulu, baru nanti malam mengerjakannya. Itu tidak bisa. Karena apa? Ada batasan maksimal yang kami tentukan dari saat soal itu di-download sampai jawabannya di-upload, itu ada range maksimal waktunya, berapa lama, berapa jam gitu ya. Nah, cuman jangan seperti itu. Jadi nanti untuk take home exam, teman-teman pasti akan ada di semester ini yang take home. Kemungkinan besar ada. Jadi take home itu ujiannya di rumah, nanti pakai aplikasi THE yang nanti akan saya update di sini juga caranya, ya panduan UT online-nya. Itu nanti teman-teman download kalau pas sudah siap mengerjakan ujian ya pada hari itu, baru download, kemudian langsung kerjakan, selesai kerjakan, di-scan, langsung upload. Ya, gitu ya. Atau download, ketik, jawabannya, jadikan PDF, langsung upload. Kalau misalnya malas men-scan. Kalau malas men-scan biasanya langsung diketik aja di Word-nya, gitu ya. Nah, itu untuk yang take home exam. Jadi, take home, namanya aja take home, artinya di rumah, gitu ya. Take home exam. Kemudian ada lagi ujian yang namanya, tadi sudah, tatap muka, ujian online, THE, take home exam. Kemudian ada lagi yang keempat itu ujian semi proctoring. Semi proctoring ini ujiannya hampir mirip dengan ujian online, tapi dilakukannya di rumah, ya. Tapi untuk melaksanakan ujian semi proctoring ini, kami harus izin ke kantor UT Pusat. Dan itu agak ribet, ya. Jadi ini untuk kasus-kasus tertentu saja, teman-teman. Bukan untuk seluruh mahasiswa, gitu ya. Makanya saya kategorikan ini tidak ada di UT Banjarmasin, gitu. Karena ini untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu saja dengan kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan untuk ujian seperti ini. Kemudian yang terakhir, ujian proctoring. Namanya hampir mirip ya, semi proctoring dan proctoring. Kalau yang aplikasinya hampir sama tampilannya, tapi aplikasinya berbeda. Itu kalau yang semi proctoring diawasi oleh manusia. Jadi ujiannya online tetap diawasi oleh manusia. Kalau yang proctoring ini sudah diawasi oleh AI, oleh mesin, oleh sistem, oleh aplikasi. Jadi bukan oleh manusia lagi. Jadi kalau ujiannya tetap di rumah, nanti ada laptop yang terhubung dengan yang ada kameranya berfungsi. Nanti kamera dari laptop itulah yang akan berfungsi sebagai pengawas. Dia akan mengetahui teman-teman matanya mengarah kemana, ya, lagi nyontek apa enggak, terus berpindah, kemudian berbicara dan sebagainya. Itu akan dinyatakan pelanggaran sebagai ujian, dinyatakan sebagai pelanggaran ujian. Sehingga itu
berhati-hati. Tapi untuk saat ini, semester ini, itu belum ada di Banjarmasin. Kemarin baru uji coba di Bogor, Jakarta, wilayah-wilayah sana lah, gitu ya. Nah, untuk yang satu ini itu akan diterapkan di seluruh Indonesia, gitu ya, untuk menggantikan ujian tatap muka, gitu. Untuk menggantikan ujian tatap muka, supaya memudahkan teman-teman mengatasi yang tadi bentrok-bentrok tadi, ya, supaya tidak ada lagi bentrok, sehingga teman-teman bisa mengatur sendiri kapan ujiannya, di mana ujiannya. Yang penting ada internet, ada komputer yang terhubung dengan kamera dan akan diawasi oleh aplikasi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke e-learning. Jadi e-learning, kalau teman-teman lihat, di e-learning itu ada aktivasi akun, ya. Ada aktivasi akun. Aktivasi akun ini itu hanya dilakukan sekali selama teman-teman menjadi mahasiswa, ya. Hanya dilakukan sekali selama teman-teman jadi mahasiswa. Aktivasi akun ini apa sih? Kayak ngedaftar. Teman-teman kalau belum punya Instagram, ya daftar akun dulu ya. Nah itu, aktivasi akun maksudnya daftar akun dulu. Jadi mendaftarkan diri teman-teman untuk mendapatkan akun dari e-learning atau Tuton ini. Itu cuma sekali selama jadi mahasiswa. Tidak dilakukan setiap semester. Yang dilakukan setiap semester apa? Yang di bawahnya. Isi form kesediaan Tuton. Mengisi absen. Mengikuti diskusi. Mengerjakan tugas. Melihat nilai Tuton. Menghubungi tutor. Riset password e-learning. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa cek. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Gitu ya, tinggal diklik kemudian ikuti langkah-langkahnya. Kemudian TMK. TMK ini adalah aplikasi yang digunakan oleh teman-teman yang tidak mengikuti tutorial tatap muka atau tutorial online. Tadi ada yang bilang, saya tuh terlambat mengisi form kesediaan mengikuti tutornya, gitu ya. Terus bagaimana? Teman-teman harus mengikuti TMK. Tapi sayangnya TMK ini tidak diperuntukkan untuk mata kuliah praktek. Jadi, makanya tadi di awal saya sudah sempat singgung, penting untuk teman-teman yang punya mata kuliah praktik harus mengklik form kesediaan mengikuti tutor. Karena kalau tidak, teman-teman bisa dipastikan tidak lulus karena tidak mengikuti praktiknya, gitu ya. Dan praktiknya harus diikuti melalui tutorial online misalnya. Nah, tutorial online-nya tidak mengklik form kesediaan mengikuti tutor, nah itu berbahaya banget. Kemungkinan besar nanti nilai praktiknya akan kosong, gitu ya. Dan tidak, walaupun mengikuti ujiannya bagus nilainya, tetap dinyatakan tidak lulus. Nah, TMK itu bagaimana? Jadi TMK itu cuma mengerjakan tugas teman-teman, ada tugas 1, 2, dan 3. Itu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini ada cara unduh soal, cara loginnya, cara menjawab pada BJT. BJT itu apa lagi? TMK apa lagi ya? TMK itu tugas mata kuliah. Kalau BJT itu buku jawaban tugas, ya. Menjawab pada BJT, kemudian upload jawaban TMK. Nah, itu ada cara-caranya, silahkan diikuti panduannya. Kemudian aplikasi praktik. Aplikasi praktik ini digunakan, jadi gini, TMK, waduh, TMK berarti saya yang SIPAS nggak perlu dong. Saya kan sudah tutorial online, saya kan sudah tutorial tatap muka gitu. Nggak juga. Jadi teman-teman yang tatap muka dan teman-teman yang sudah tutorial online, suatu saat kemungkinan, terutama yang tutorial online ya, kadang-kadang ada aja teledor sehingga terlambat mengisi form kesediaan mengikuti tutornya, sehingga tidak bisa ikut tutor pada waktu tersebut, pada semester tersebut, yang nanti sistem akan langsung melakukan penjaringan, nama-nama yang tidak mengikuti tutorial akan langsung terdaftar otomatis sebagai peserta TMK. Nah, aplikasi TMK ini baru bisa login, baru bisa digunakan itu pada saat tanggal pelaksanaan TMK. Tanggal pelaksanaannya kapan? Balik lagi ke yang awal. Cek kalender akademik yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Gitu ya. Kemudian aplikasi praktik. Aplikasi praktik ini digunakan oleh siapa sih?
oleh teman-teman yang punya mata kuliah praktik. Waduh, yang punya mata kuliah praktik. Tapi kan kami yang tutorial online sudah dituton tuh. Iya, betul. Bagi yang tutorial online tidak perlu lagi mengakses aplikasi praktik ini. Terus untuk siapa aplikasi praktik? Untuk teman-teman yang mata kuliahnya tutorialnya tatap muka, gitu ya. Jadi kalau untuk mata kuliah praktik cuma ada dua, tidak ada TMK, tutorial online atau tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini ada dua jenis juga. Ada yang tatap muka memang datang ke satu tempat secara fisik, ada yang secara online. Ya, ada yang pakai aplikasi Microsoft Teams namanya. Nah, bisa pakai itu. Jadi itu tetap tatap muka namanya, bukan online. Yang tatap muka itu aktivitasnya, medianya berubah jadi virtual. Bedanya itu aja. Nah, jadi aplikasi praktik ini digunakan oleh teman-teman yang tatap muka melalui offline datang langsung atau melalui online gitu. Nah, kemudian ada karya ilmiah, ini saya skip karena kita tidak menggunakan karya ilmiah. Kemudian LMS, LMS ini mirip dengan e-learning, tapi peruntukannya beda. Kalau LMS, itu walaupun gambar saya nggak ada, abaikan ya, suara sama ininya masih ada. Jadi kalau LMS itu untuk teman-teman yang mata kuliah layanannya tatap muka, entah itu melalui online atau offline. Yang pasti mata kuliah teman-teman yang tatap muka itu pakai LMS. Apa sih fungsinya LMS? Kalau praktik kan jelas tadi untuk mata kuliah praktik. Kalau LMS apa? LMS untuk semua mata kuliah, ya, untuk semua mata kuliah. Tapi disitulah di situ untuk LMS ini gimana ya menjelaskannya? LMS itu aplikasi untuk menyimpan dan atau mendokumentasikan kegiatan teman-teman selama tutorial tatap muka, mengisi absen, ikut diskusi, mengumpul tugas, itu semuanya dilakukan di LMS. Terus di ruang kelas virtualnya ngapain? Di ruang kelas virtualnya adalah untuk bertanya apa yang tidak teman-teman pahami, ya, gitu. Kemudian ada e-kampus Office 365. Itu, nah ini yang e-kampus tadi ya, teman-teman ya. Untuk yang e-kampus Office 365 itu adalah fasilitas yang teman-teman dapat untuk menggunakan aplikasi Office 365 yang asli. Jadi kalau teman-teman yang punya lisensi, jadi lisensi di UT itu ada dua ya. Ada yang lisensi Office 365-nya bisa diinstal di komputernya, komputer pribadinya masing-masing. Ada yang tidak. Yang tidak bagaimana? Kalau yang diinstal ini caranya itu gini. Harusnya saya praktekin sih, cuman karena agak susah, kita tidak tatap muka. Nanti akan saya tambahkan di sini di e-kampus Office 365-nya itu cara untuk menginstal aplikasi Office 365 yang asli di komputer teman-teman. Tapi tidak semua mahasiswa ya bisa menginstal karena ada satu lagi yang tidak diinstal. Siapa sih yang dapat Office 365 yang bisa diinstal? Itu teman-teman yang layanannya penuh. Yang seluruh mata kuliahnya layanannya tatap muka. Itu, yang seluruh layanannya tatap muka, tapi cuma satu yang tuton. Jadi cuma satu mata kuliah yang tuton, yang lainnya tatap muka. Nah, teman-teman inilah yang berhak untuk mendapatkan aplikasi Office 365 yang bisa diinstal di komputernya masing-masing. Kalau yang tidak, yang tutorial online gimana? Bayangan kami,
yang tutorial online otomatis sangat dekat dong dengan internet. Mereka ya sangat familiar dengan internet, sehingga ya berkecimpungnya di internet gitu ya, banyaknya di internet. Nah, untuk Office 365 yang internet, ini teman-teman nanti akan saya tambahkan juga di sini ya caranya, itu bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Untuk saat ini mungkin bisa dipraktekin kali ya untuk yang online ya. Kayaknya dari kamu deh Bar, yang nge-share. Atau pakai ini aja. Ini bisa nggak? Bukan. Oh, gitu. Oke, kita beralih ke yang komputer ya. Bentar. E-kampus, buka e-kampus dulu. Saya berhenti share screen dulu. Baik, kita tunggu ya. Jadi teman-teman yang nanti teman-teman yang punya akun e-kampus, kapan sih teman-teman bisa dapat akun e-kampus? Nah, ini kita sign in caranya ya. Caranya tadi teman-teman kalau lupa nanti bisa diakses di di web Banjarmasin tadi, panduan hotel online-nya. Ini coba login dulu dengan akun kamu deh, Bar. Nggak apa-apa. Nah, nanti teman-teman, bedanya adalah, ini kan staf kami nih, Aidil.Akbar. Nanti Aidil.Akbarnya akan diganti, teman-teman harus ganti dengan NIM masing-masing teman-teman. Gitu ya, misal 041, misal ya, coba hapus dulu, Bar. Misal, ini misal aja. Misal 041255734, misal. Itu NIM-nya, teman-teman. Nah, tinggal tambah @ekampus.ut.ac.id. Inilah akun teman-teman. Kapan teman-teman dapat? Setelah pembayaran ditutup. Ini pembayaran pertama, SPP pertama ditutup. Jadi nanti ke depannya walaupun semester 2 nggak bayar gitu ya, ini akan tetap berlaku sampai teman-teman lulus. Teman-teman akan dapat fasilitas ini sampai teman-teman lulus nanti. Nah, coba login pakai akun kamu, Bar. Passwordnya kalau nggak salah sudah disembunyikan juga. Nah, kemudian nanti login ya. Login, itu teman-teman coba buka notepad, Bang. Buka notepad. Nanti password teman-teman untuk login ke e-kampus ini, itu menggunakan ini. Enggak, karena kamu kayaknya nge-share cuma yang bukan screen semuanya. Nanti loginnya menggunakan U besar, T kecil, nah itu. U besar, passwordnya ya. U besar, T kecil, kemudian 8 ditambah 8 digit tanggal lahir. Contoh aja, contoh. Misal tanggal itu yang 31. 31 coba tulis. Boleh. Oh, itu di atas tuh formatnya ya. Tapi jangan ditulis DDMMYY juga gitu ya. Nah, ini yang benar. Misal 13 itu tanggal lahir, jadi 2 digit pertama setelah U besar T kecil itu 2 digit pertama tanggal lahir, kemudian 2 digit setelahnya itu bulan lahir, 4 digit setelahnya itu tahun lahir. Nah, ini 13/04/1997 misalnya, gitu ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini passwordnya. Nah, tinggal diketikkan. Nanti teman-teman coba ya. Nanti teman-teman coba login ke e-kampus. Nah, nanti akses kok bisa tampil seperti ini gimana? Coba ketik lagi di bawahnya bar alamatnya. Alamatnya adalah, nanti screenshot aja ya. Tapi di Banjarmasin UTHCID juga sudah ada sih caranya. Ketik e-kampus UTHCID. E-kampus titik ut.ac.id. Nah, ini nanti dituliskan di atas di browser teman-teman. Contoh, Bar, contoh. E-kampus. Nah, ketik seperti itu,
.ut.ac.id, di enter aja. Gitu ya. Nanti akan langsung redirect ke halaman login e-kampusnya. Gitu. Ya. Kenapa kami nyebutnya e-kampus ya tadi? Karena nama linknya itu e-kampus gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah akun Office 365. Oke, Bar. Silahkan login pakai akunmu dulu, Bar. Nah, ini kalau sudah bisa login, teman-teman, nanti klik yes aja. Nah, di sini, jadi tampilan komputer nanti akan seperti ini ya. Bayangan saya, teman-teman itu yang pakai biasanya pakai Word dan Excel dan sebagainya itu kan pakai komputer ya. Kita pakai komputer dulu, walaupun nanti bisa di handphone. Nanti di handphone saya coba contohin. Nah, ini kalau tadi teman-teman yang bukan sipasnya penuh, atau yang teman-teman paketannya adalah online, full online, itu tinggal diklik tuh teman-teman yang apps. Itu di sisi kiri itu ada tulisan apps. Ya. Nah, itu diklik, kemudian akan muncul seluruh aplikasi. Nah, itu sebenarnya belum semua nih. Klik all apps dulu. Di pojok kanan itu, di bawah OneNote itu, diklik all apps. Nah, ini semua aplikasi Microsoft Office yang bisa teman-teman akses. Ini banyak banget karena kami staff, jadi banyak banget aplikasinya. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin agak lebih sedikit daripada ini. Tapi teman-teman dapat OneDrive. Ya, OneDrive-nya mahasiswa itu kalau nggak salah 50 GB. Saya lupa. Gitu ya. Absennya kapan ya? Habis ini ya, sabar ya. Habis ini. Jadi agak lebih sedikit daripada ini. Nah, untuk mengaksesnya contoh, Mbak. Coba klik Microsoft Office Word. Nah, tinggal diklik Word-nya, nanti akan langsung kebuka kayak gini, mirip dengan Office 365 yang terinstall. Jadi diklik aja blank dokumen, nanti tampilannya persis sama dengan yang ada di yang terinstall. Jadi di sini teman-teman, nah itu bisa langsung diketik ya. Jadi tampilannya sama, menu-menunya juga sama gitu ya. Nah, tapi di sini tidak perlu di Ctrl S, dia akan langsung tersimpan otomatis ke OneDrive-nya teman-teman. Karena sepaket sudah langsung masuk ke OneDrive. Nah, itu dokumen is safe, maksudnya dokumen sudah tersimpan gitu ya. Kalau mau merubah namanya gimana? Coba Bar, klik yang save. Nah, itu tinggal dirubah namanya, file name-nya tinggal dirubah. Misal apa gitu ya. Nah, ini sekilas tentang Microsoft. Saya nggak perlu ngejelasin ya Excel-nya seperti apa. Coba deh Excel, bayangannya Excel kan lebih banyak ya. Coba buka yang Excel, Bar. Sama kok teman-teman. Jadi jangan berkecil hati yang tidak bisa diinstal di komputernya masing-masing, tapi teman-teman tetap dapat lisensi yang asli ya, tapi versi yang online. Gitu. Nah, coba buka yang Excel. Tampilannya sama dengan yang diinstal di komputer. Pilihannya juga sama. Nah, seperti itu. Pilihannya juga sama seperti itu. Oke? Ya? Baik. Kita percepat. Ini e-kampus UTHCID. Nanti kalau misalnya passwordnya ternyata salah, yang U besar, T kecil, tanggal lahir itu salah, silahkan reset passwordnya. Ya, cara reset password e-kampusnya ada di panduan UT online Banjarmasin UTHCID lagi. Baik, saya lagi nge-share screen-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah LM, latihan mandiri. Sebenarnya bukan yang terakhir juga sih, yang terakhir itu ada WiFi ID. Nanti kita coba cek WiFi ID. LM ini apa sih? LM itu latihan menjawab soal. Nah, di sini tadi ada reset password Office 365 ya. Ikuti caranya reset password di situ. Kalau tidak bisa login dengan password U besar, T kecil, dan tanggal lahir tadi di e-kampusnya. Teman-teman udah dapat kok semuanya. Kalau nggak salah sudah aktif akun e-kampusnya. LM ini latihan mandiri. Jadi aplikasi ini dipakai untuk teman-teman mempersiapkan diri sebelum menempuh ujian.
Nah, kita coba klik latihan menjawab soal. Nah, ini ada panduannya, caranya. Diklik dulu apa LMUTHCID, kemudian klik icon pembesar kayak gitu ya. Tuliskan. Nah, cuman yang di sini LM itu bisa digunakan secara online saja. Itu. Ya. Ini untuk menjawab soal. Jadi nanti tampilannya akan kayak nanti akan kelihatan tuh benar dan salah jawabannya gitu ya. Oke. Sekarang uh, kita ke oh ya, sorry, saya lupa tadi janji. Aku naik kampus yang menggunakan di yang aplikasi Office 365-nya di handphone. Ini coba saya buka di handphone itu ada teman-teman coba install di Android-nya atau iOS-nya aplikasi Microsoft ya. Aplikasi Microsoft ada Word, ada Excel, ada OneDrive gitu ya. Nah, coba dibuka di Word-nya. Tampilannya memang agak membingungkan ya. Jadi kalau misalnya mau yang menu baru, mau membuat file baru itu diklik yang tambah di atas kanan ini. Nanti baru diklik blank dokumen. Baru nanti nah ini tampilannya. Gitu ya. Nah, itu terus toolbar-toolbarnya mana? Ya di sini nih. Nah, itu sekilas. Cuman saya tidak menyarankan untuk mengeditnya di sini ya. Saya tidak menyarankan di handphone. Di handphone, ya gunakanlah handphone cuma untuk melihat filenya saja. Gitu ya. Kemudian yang eh, WiFi ID. WiFi ID itu ditampilkan di sana aja, Bar. File WiFi ID-nya, Bar. Oh, nggak usah, Bar. WiFi ID, sorry. WiFi ID, teman-teman pernah lihat logo ini? Logo WiFi ID yang ini? Gimana cara besar ini? Gambar WiFi ID. Pernah lihat logo ini kan ya? Pernah lihat logo ini ya? Nah, WiFi ID. Pernah. Kalau teman-teman Pernah. eh, ketemu logo yang kayak gini, itu artinya tempat tersebut difasilitasi oleh Telkom WiFi ID, gitu ya. Nah, teman-teman dapat akun WiFi ID ini setelah membayar SPP pertama. Bukan SPP pertama, setiap membayar SPP, gitu ya. Jadi, WiFi ID ini gini, teman-teman. Biasanya kalau kita mau menggunakan fasilitas ini, kalau teman-teman pernah menggunakan fasilitas ini berbayar ya. Biasanya bayar 5.000 kalau nggak salah. Kalau teman-teman sudah jadi teman-teman sudah jadi mahasiswa UT, WiFi ID ini gratis digunakan mau dimanapun, asal ada fasilitas ini, ada logo ini, silahkan login, akses WiFi-nya, login dengan akun WiFi ID UT ya. Teman-teman akan gratis pakainya tanpa kuota, tanpa batasan gitu ya, sepuasnya pakai aja gitu ya. Kalau nggak salah WiFi ID ini juga kecepatannya 40 Mbps, lumayan lah ya gitu. Jadi lumayan cepat internetnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu teman-teman kalau mau mengakses e-kampus tadi itu ada e-kampusnya. Kalau yang ini teman-teman, sorry, di ruangan ini nggak ada WiFi ID sih, jadi saya nggak bisa nyontoin. Nanti teman-teman tinggal hilangkan tuh e-kampusnya. Jadi nim@ut.ac.id. Jadi gimana ya? Coba saya ke note. Mana note saya lagi? Coba deh. Ini aja.
kelihatan semua. Nah, teman-teman kalau username WiFi ID-nya itu nim@ut.ac.id gitu ya. Jadi kalau dituliskan itu teman-teman harus ngisinya dengan seperti ini. Sorry. Jadi misal 0412557734 gitu ya, @ut.ac.id. Seperti itu ya. Passwordnya itu silahkan hubungi pelayanan untuk mendapatkan passwordnya ya. Password. Nah, jadi kalau passwordnya silahkan hubungi pelayanan untuk mendapatkan password. Ini tidak kami otomatiskan seperti e-kampus tadi. Kenapa teman-teman? Karena kalau kami otomatiskan, ini laku banget kalau dijual di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak ya. Jadi akun-akun WiFi ID teman-teman mahasiswa UT itu banyak dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Yang mereka tahu tanggal lahir teman-teman mahasiswa UT. Jadi makanya itu banyak link-link form yang disuruh mahasiswa UT tuh mengisi link NIM-nya berapa, tanggal lahirnya berapa. Nah, data-data tersebut dikumpulkan oleh mereka untuk mengakses WiFi ID ini. Karena banyak kejadian tersebut, akhirnya dari pihak UT untuk mendapatkan fasilitas WiFi ID harus menghubungi pelayanan mahasiswa dulu. Bagaimana cara menghubungi pelayanan mahasiswa? Akses tadi Banjarmasin UTAC ID-nya, klik WhatsApp-nya, tombol WhatsApp-nya. Nah, itu tombol WhatsApp itu terhubung ke pelayanan mahasiswa. Nah, teman-teman jangan dikira ya, kalau teman-teman menghubungi langsung ke salah satu staf, seperti misalnya saya dan teman-teman staf yang lain, itu akan lebih cepat membalasnya daripada WhatsApp pelayanan. Tidak begitu juga, karena kami itu lebih mengutamakan membalas yang di pelayanan dulu. Walaupun banyak banget, kami akan berusaha membalas yang di situ dulu, baru kami membalas WA-WA yang masuk ke WhatsApp pribadi kami, gitu ya. Tuh teman-teman. Jadi disarankan langsung ke WhatsApp sini saja. Baik. Saya rasa itu aja dari saya ya. UT online-nya 2 jam. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe 2 jam. Itu aja dari saya. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Absen Pak, absen. Ya, pertanyaannya absen. Oh iya, pertanyaan absen. Iya, 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 oke. Nanti link absen akan di-share di obrolan ya. Nanti akan di-share di obrolan. Silahkan teman-teman akses linknya. Baik, saya kembalikan ke MC.